Jadi ini merupakan area kebun kayu putihnya teman-teman, perkebunan kayu putihnya tuh. Ini luas banget, jauh kemana-mana. Ini bapak tersebut tinggalnya itu berada persis di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah perkebunannya teman-teman. Oh iya, tadi saya lupa tidak mendoakan para penonton ya. Saya doakan kepada penonton setia Rizkuna Channel dan juga Kang Hakim. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan untuk rumah yang akan kita tuju ini berada di sini teman-teman. Ini luas banget nih area halaman perkebunan kayu putih. Saya kaget siapa tadi. Oke, ini rumahnya teman-teman. Udah kelihatan. Jadi kemana-mana si bapak ini jauh kemana-mana, karena sekeliling rumahnya itu merupakan area perkebunan kopi dan juga area pesawahan. Ke sebelah sananya itu merupakan area pesawahan yang masih hijau ya teman-teman. Tadi saya sudah sempat ngobrol dulu sama si bapaknya dan alhamdulillah si bapaknya berkenan mau diajak ngobrol, mau diajak wawancara sama saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bapak, Ibu, tiasa tepang, tiasa silaturahmi. Biasa. Kumaha Bapak? Alhamdulillah. Kabarna? Saya Alhamdulillah. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Tadi teh abi teh sengaja ngobrol sareng si bapaknya, aya cerita menarik cabi teh ya. Bapak, saya tuh pengen ngobrol seputar kehidupan Bapak di sini. Udah berapa lama tinggal di sini? Dan mungkin selama tinggal di area perkebunan atau di area hutan ini, Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis yang istilahnya di luar nalar manusia ya Pak ya? Oke. Di mana Pak? Di sini aja enaknya ngobrolnya Pak? Ya, di sini aja dah. Di sini aja ya Pak ya? Oke, siap Pak. Berarti saya posisinya lagi, oh ibunya tuh seger banget tuh. Apa namanya? Erbis ya Bu ya? Tambang anggur rumahnya. Tambang anggur ya Pak ya. Berarti di sini selain kayu putih juga apa? Tanam erbis. Mohon tanam erbis. Bapak bisa pakai bahasa Indonesia nanti ngobrolnya? Bisa, bisa. Oke, bisa. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, sama Bapak siapa, usia berapa gitu. Umur saya 69 tahun. 69 tahun. Namanya Nama Pak Sukanta. Bapak Sukanta. Bapak Sukanta ini tinggal di sini di tengah-tengah kebun kayu putih ini, di tengah-tengah hutan kayu putih ini udah berapa tahun Pak Sukanta? Di kebun ini saya udah mulai dari tahun 2000. Dari tahun 2000 berarti udah hampir 22 tahun. 22 tahun. Woi, ya 22 tahun tinggal di hutan ini. Di hutan ini ya Pak ya. Dan juga konon katanya hutan ini sangat terkenal angker banget ya Pak ya. Iya, banyak banget kejadian misteri mistis yang di luar nalar manusia. Iya. Yang pernah Bapak Sukanta alami sendiri kejadian apa aja Pak Sukanta? Pada waktu itu saya sedang menyedotnya. Ya. Itu saya udah mesinnya. Oh, Suara mesin, nyatar mesin. jadi istilahnya Bapak lagi ngeboyor tanaman ya? Ngeboyor tanaman. Nah, terus? Mesin itu kadang-kadang kok mau mati, kadang-kadang kok besar. Mati nyala mungkin ya Pak ya. Terus? Itu bukan saya saja, tapi anak saya juga ya begitulah. Oh, mengalami kejadian seperti itu, bukan seperti hanya itu. Bapak. Bukan hanya saya. Itu diganggunya sama sosok apa Pak? Tapinya rupanya itu karuhun lah, bukan satu hewan yang galak-galak gitu, bukan. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Nah, Setelah jadi, mati nyala gitu. mesin itu mau mati nyala kata saya begini, jangan ganggu. Kalau mau nemanin aja, kata saya gitu. Nggak lama saya udah bilang gitu. Saya lihat ke sananya ada seperti apa itulah
ada hewan Harimau atau apa? harimau. Oh, terus. Nah, saya ambil senter baterai, Heeh. di senter nggak nyala baterai saya itu. Biasanya kan kalau misalkan maupun harimau kalau di senter pasti kena ya Pak ya. Iya, Ini mah nggak nyala kalau mati. nggak nyala gitu. Nah, terus Tapi disenterin kemana-mana itu baterai saya itu nyala normal. normal. Heeh. Nah ya udah aja. Tapi saya sedang nengok ke sana, Heeh. ditengok lagi nggak ada itu. Udah ngilang. Tahu kemana? Heeh. Jadi pada intinya waktu itu kan ada yang Bapak lagi ngeboyor tanaman. Boyor tanaman. Terus ada yang gangguin airnya mati nyala. Iya, Bapak iya. bilang Kalau kalau mau hidup berdampingan jangan saling mengganggu, kalau mau nemenin aja. Nemenin Tiba-tiba aja. mungkin kedengaran jadi nemenin Bapak di samping Bapak. iya, rupanya Tapi bapaknya gitu. merasa ketakutan, itu dianya langsung hilang lagi ya Pak ya. Nah, terus ketakutan. Terus Pak, kalau orang lain pernah ngalami kejadian apa di sini Pak? Nah, pada waktu itu nah, tetangga sebelah, tetangga kebun, gitu, namanya Pak Rodita, gitu, yang sedang nyangkur, dianterin sama seperti istrinya, merupakan istrinya. Ya, setelah dianterin ya itu Pak Rodita itu makan. Makannya makan apa? Makan nasi sama Ayam atau apa? sama lawannya gitu. Iya, ayam, daging ayam mungkin ya. Iya, gitu. Terus Nah, tiba-tibanya Heeh. udah makan udah itu udah kembali lagi, Balik Nah, lagi. balik lagi. Si istrinya mungkin yang menyerupai istrinya itu pulang. Nah, pulang. terus Nah, nggak lama datang lagi, ngirim lagi. oh, Kok kenapa kamu udah ngirim lagi kan? tumben-tumbenan. Sayang banget sama suami. Heeh. Tadi baru aja ngirim makanan, sekarang ngirim lagi. Ngirim Ditanyanya lagi. seperti itu. Terus gimana Pak? Kata istrinya, kan saya makan baru juga mateng, saya baru dianterin ke sini. Nah, kata Pak Rodita itu, ya saya tadi itu makan apa? Makan belatung mungkin ya Pak ya, atau apa. Jadi mungkin itu apa gimana ya, kayak di film-film pesugihan mah, kalau kita dikasih sama makanan sama makhluk gaib atau sama makhluk halus itu, nasinya itu berupa belatung, ayamnya itu berupa bayi ya Pak ya, atau gimana? Tapi itunya, Tapi itu kelihatannya itunya seperti nasi, seperti tapi enaknya sama kayaknya. ya sama. Tapi itu gimana Pak, setelah makan itu apakah beliau sakit atau gimana? Enggak sakit. Biasa-biasa aja, normal. Biasa aja. Terus reaksi istrinya gimana? Ya katanya siapa yang ngirim? Heeh. Saya baru ngirim, baru sekarang saya ngirim gitu. Kok udah makan, main makan aja ya Pak ya. Terus lagi Pak, ada kejadian mistis apa Pak? Cerita yang lain yang misalkan tadi kan saya dengar-dengar ada yang dipeluk sama genderuwo, dipeluk pocong, itu gimana tuh Pak? Nah, dulunya Mm-mm. pada masih tanaman monium, Amonium itu apa Pak? kayu monium. Heeh. Saya kan sendirian aja, nggak ada istri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada tetangga. Nah, saya yang sedang tiduran, ya, itu gubuk saya itu diorak-orak loh, Di orang-orang itu gimana? di goyak-goyak. Oh, terus. Aduh, kata saya kan Heeh. di orang-orang sama saya nggak itu, Ya hancur. nggak hancur. Nggak kuat lah, seperti contohnya nih Nggak sama kuat. oyak-oyak nih, nggak. Terus? Jadi saya itu apa, golok. Ya. Bawa golok. Nah, sama golok itu saya gituin tuh. Terus? Kata saya, Heeh. saya nggak takut, ditakutin kamu, makhluk halus. Kata saya, nah, jangan nakut-nakutin, saya nggak takut. Terus? Saya, ya terus nggak ada apa-apa lagi. Oh, Udah gila. segitu. Oh gitu. Kalau ibu, saya boleh bertanya ke ibu nih Bu? Sama ibu siapa nih Bu? Maimunah, tidak, sok bae. Saya mati. Tidak apa Bu? Tidak ada apa-apa. Pernah gak misalkan pernah mengalami kejadian apa gitu di Itu sini? sih jarang-jarang di Dan sini, tidak. jarang nginap. Oh jadi, Kita mah jadinan pulang pergi baik. di sini tuh pulang pergi. Mohon. Enggak, jadi Bapak pernah nginap di sini enggak? Ya, saya mah sering. Iya mah nginep. Oh, jadi
Oh, Abi jadi mah dibawaku budak teh pulang pergi oh iya yang ngerti. Jadi kalau ibu pergi. mah kesininya itu hanya siang hari doang Iya. nganterin makanan ke bapak. Nah cuman kalau bapak mah nginep di sini. Iya. Nah sekarang gimana Pak? Pernah nggak kejadian lagi ibu datang yang menyerupai ibu bawa makanan? Terus ibu yang asli datang pernah lagi nggak? Enggak seperti orang lain. Enggak mau ya Pak ya. Enggak Nah mau. takutnya ini Pak mohon maaf ya. Iya. Ini airbisnya atau semangkanya ini bukan ibu asli. Tapi yakin asli Pak ini. Ya, itu asli loh. Ini ibunya yakin asli bukan yang menyerupai. Asli istri Oh, saya. dari mana bisa dilihat asli dari istri bapaknya tuh? Dari mana bisa Ya, tahu? Ya di sini aja. Enggak, soalnya kan enggak nginjek tanah tuh, Pak. Ya enggak. Biasanya kan makhluk halus enggak nginjek tanah tuh. Ibu juga enggak nginjek tanah. Bapak meyakini bahwa ini istri Bapak dari mana tuh? Bapak juga sama enggak nginjek tanah. Ah, mungkin saya yang harus tanda tanya ya, Pak ya? Karena dua-duanya enggak nginjek tanah, cuman saya doang. Jadi sebenarnya Pak dulunya itu di sini bisa terkenal angker itu emangnya bekas apa sih Pak tempat ini tuh atau gimana? Cerita-cerita dulunya tuh Ini ya bekas hutan. hutan belantara. Hutan. Pernah ada kejadian apakah di sini atau tragedi pembunuhan atau apa waktu dulu zaman apa gitu? Belum pernah. Mm. Ya tahu dulunya sih waktu zaman gerombolan sih nggak tahu. Oh, kurang hafal. Tapi Kurang setahu Bapak sepengetahuan Bapak sampai usia sekarang 69 tahun dan 20 tahun di sini tuh ini bekas apa sih Pak? Terdengar ceritanya mungkin ada keramat atau gimana gitu. Tahu lah, nggak itu sih nggak paham di sini ada kerugian apa, nggak tahu lah pokoknya. Tapi itu Pak yang lihat seperti itu hanya Bapak doang atau para petani di sini atau para pekebun di sini? Ya baru saya aja Yang lihat sosok hitam tersebut. Iya. Pernah nggak datang ke rumah Bapak? Nggak Pernah. Misalkan gimana gitu. Enggak. Waktu awal-awal Bapak tinggal di sini kan dari tahun 2000 ya Pak ya? Iya. Pas tahun 2000 datang ke sini, bangun gubuk di sini, bangun rumah di sini, istilahnya nyaung-nyaung di sini, itu diganggu nggak Pak? Enggak merasa diganggu. Bapaknya sendiri nggak pernah merasa diganggu. Nah untuk penghasilannya sendiri Pak dari kayu putih ini berapa sih Pak per bulan atau per tahun kalau boleh tahu? Kalau penghasilan kayu putih saya nggak tahu karena itu dipanennya dibawa sama jabatan kehutanan. Oh jadi ini mah jadi milik Kementerian Kehutanan ya Pak ya, dikelola sama pemerintah. Bapak mah hanya sekedar berkebun bersih-bersih. Iya gitu aja. Kalau erbis dari mana Pak? Ya nanam sendiri. Kalau bisa biasa panen dari erbis berapa Pak? Dari erbis ya kadang-kadang kalau bagus sih, kalau sedang itu sih ya lumayan lah gitu. Nah Pak, nggak seperti tanam padi. Kalau misalnya padinya 200 bata hanya dapat 12 kintal padi. Kalau nanam erbis sih itu ya hampir 3 ton lah dapat gitu kalau dibelikan ke padi itu. Pak mohon maaf nih Pak ya, Iya, kan Bapak di sini sambil nanam erbis sambil apa, terus pernah juga ditemani sama sosok kayak macan atau apa tapi macan karuhun. Pernah nggak merusak misalkan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran macan tersebut merusak sayuran atau tanaman masyarakat di sini atau para petani di sini, ngerusak erbis Bapak atau gimana? Enggak. Jadi hanya nakut-nakutin doang Pak ya. Hanya Kalau di sana Pak tadi kan saya lihat ada jembatannya Pak ya. Iya. Itu katanya jembatan itu angker banget, itu tahu nggak Pak sejarah ceritanya Pak? Enggak tahu. Katanya di sana tuh ada yang pernah dipeluk sama genderuwo sama apa tuh? Iya kata orang sih, tapi saya belum pernah lah. Gimana tuh Pak ceritanya dipeluk sama genderuwo tuh? Mungkin Bapak dengar ceritanya kata orang tuh gimana? Hanya nakut-nakutin aja. Mang Jana Gimana? tidak ada. Itu Mang Jana. Itu gimana Bu Mang Jana tuh ceritanya gimana? Tidak tahu kita eta Mang Jana Ngobrol. Tak Takum apa ngobrolnya Mang Jana teh? Jadi cenah sering cenah naon disigaan teh. Siga genderuwo gitu. Eta di gubuk itu. Cenah gitu. Dikekepan. Cenahnya. Tapi Bapak mah can pernah alhamdulillah teu ganggu. Sareng mudah-mudahan mah ulah sampai diganggunya Pak ya. Ulah. Da sieun ya Pak ya. Hayang hirup tenang. Mun eta mah nyingkahnya. Ulah di dieu nya punya, ulah ngaganggu di gitu. dieu nya muhun. Ibu Bapak hatur nuhun, terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Saya diperkenankan bertamu ke rumah Ibu, bersilaturahmi ke Ibu dan ke Bapak, dan Bapak juga mau diajak-ajak ngobrol karena Bapak ini Bapak apa tadi teh?
Bapak Sukanta ini pernah mengalami kejadian aneh, kejadian mistis yang di luar nalar manusia. Yang pertama itu ditemani sama sosok harimau ya Pak ya. Dan di tempat ini tuh sangat terkenal angker banget, bahkan ada salah satu petani yang dianterin makanan sama sosok gaib penunggu di sini ya Pak ya. Terus tidak lama kemudian istri yang aslinya datang. Jadi sampai beliau itu berpikir tarik istilahnya itu, terus berpikir yang tadi saya makan itu apakah belatung atau apa. Bapak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya. Kalau misalkan lagi panennya semoga melimpah ruah ya Pak ya, hasil panennya Pak ya.